Materi kita kemarin yang kita bicara soal sistem terbuka. Jadi teknologi itu materi kita kemarin merupakan sistem terbuka. Jadi dalam rangka itu kita akan membahasnya lebih lanjut. Seperti apa sih sistem terbuka? Dan konsekuensi-konsekuensi dari sistem terbuka itu. Dan kita masuk pada materi kita, masih bersambung dari materi sebelumnya. Sebelumnya kita membahas ada dua prinsip utama teknologi, yaitu teknologi sebagai alat sekaligus teknologi sebagai cara. Karena prinsip utama ini teknologi berkembang lebih besar melebihi kapasitasnya, kapasitas sebagai alat, dan kapasitas sebagai suatu cara. Teknologi kemudian melembagakan sistem-sistem yang ada, sehingga teknologi menjadi super sistem. Teknologi melembagakan 4 dimensi, yaitu dimensi ilmu pengetahuan, dimensi sosialisasi, dimensi referensi, dan dimensi kontrol. Dan setiap dimensi memiliki subsistem atau struktur yang sangat bervariasi. Jadi kira-kira seperti ini bagaimana gambaran teknologi itu berkembang, dan teknologi maksud saya, perkembangannya itu melebihi dari kapasitasnya, yang dimana semua terjadi karena dipengaruhi oleh prinsip utama dari teknologi itu sendiri. Teknologi sebagai alat sekaligus juga menjelaskan teknologi sebagai cara. Atas dasar itu kemudian teknologi mengalami perkembangan yang dinilai melebihi dari kapasitas teknologi itu sendiri. Ketika teknologi sudah menjadi super system atau singkat katanya sistem terbuka, maka ya kita tahu di sini ada pelembagaan 4 dimensi yang sifatnya ini resiprositas, saling kait mengait, susah untuk dilepaskan. Dalam pembahasan sebelumnya, saya sudah menyampaikan setidaknya ada 3 tahapan perubahan sosial di Indonesia. Pertama, sebelum masa kerajaan. Kedua, ketika kita berada di era kerajaan-kerajaan Nusantara. Dan ketiga, setelah kita masuk di era reformasi tahun 1998, dan semangat reformasi masih terus ada hingga saat ini. Jika kita menempatkan teknologi yang berkembang melampaui kapasitasnya, dan perkembangan itu karena prinsip utama dari teknologi itu sendiri, maka perubahan sosial sejatinya tidak dapat dicegah untuk terjadi dalam masyarakat manapun. Perubahan sosial sifatnya baku dan sudah seperti hukum alam. Masyarakat secara otomatis akan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama dan hidup dalam kebiasaan-kebiasaan baru, cepat atau lambat. Semua itu akan terjadi seiring dengan perkembangan dari masyarakat dan perkembangan dari teknologi itu sendiri. Teknologi yang terus berkembang melampaui kapasitasnya kemudian menjadi super system, bukan berarti menetapkan konsep terbuka seperti masyarakat terbuka hanya sebatas dalam pengertian globalitas, atau kasarnya masyarakat terbuka disamakan sebagai masyarakat global. Konsep keterbukaan di sini merupakan proses reintegrasi sistem sosial, sistem ekonomi, sistem politik, sistem budaya, dan sebagainya ke dalam super sistem itu, teknologi. Salah satu tokoh yang mengusung gagasan tentang masyarakat terbuka adalah George Soros, seorang investor dan filantropis yang terkenal di dunia. Soros
terinspirasi oleh pemikiran Karl Popper, seorang filsuf yang menulis buku The Open Society. Menurut Popper, masyarakat terbuka adalah masyarakat yang menghargai kebebasan, toleransi, dan rasionalitas, serta menolak otoritarianisme, dogmatisme, dan fanatisme. Soros menerapkan gagasan masyarakat terbuka dalam aktivitas filantropisnya melalui Open Society Foundation, sebuah jaringan yayasan, mitra, dan proyek yang beroperasi di lebih dari 120 negara. OSF mendukung individu dan organisasi yang memperjuangkan kebebasan berekspresi, pemerintahan yang bertanggung jawab, dan masyarakat yang mempromosikan keadilan dan kesetaraan. Soros juga melakukan banyak gebrakan di Eropa Timur pasca komunis dengan memberikan bantuan untuk pendidikan, hak asasi manusia, dan demokratisasi. Gagasan masyarakat terbuka Soros juga mendapat tantangan dari berbagai pihak, terutama dari para nasionalis dan populis yang menganggap Soros sebagai ancaman bagi stabilitas kekuasaan dan identitas nasional. Soros juga menjadi sasaran teori-teori konspirasi dan serangan antisemitisme yang mencoba mendiskreditkan dan mendemonisasikan dirinya. Soros tetap berkomitmen untuk menyebarkan gagasan masyarakat terbuka meskipun menghadapi resiko dan hambatan. Gagasan masyarakat terbuka Soros memiliki relevansi dengan kondisi dunia saat ini yang penuh dengan ketidakpastian, konflik, dan polarisasi. Masyarakat terbuka menawarkan visi tentang bagaimana manusia dapat hidup bersama secara damai, saling menghormati, dan berkolaborasi untuk menciptakan kemajuan bersama. Masalah akhir-akhir ini, masalah dunia dan juga masalah kita, umumnya itu saya kategorikan, saya kelompokkan, sebenarnya ini erat kaitannya dengan hak, atau kasarnya persoalan-persoalan yang muncul, kekacauan-kekacauan yang muncul itu dikarenakan kita masing-masing tampil di permukaan menyuarakan hak kita. Dan 3 elemen hak itu misalnya hak personal, hak asasi, dan hak kolektif. Dan singkat katanya 3 elemen dasar ini merupakan penggerak dari arah perubahan sosial yang saat ini saya lihat ya memang sudah mulai melembagakan, memperkenalkan lebih lanjut. Ini loh, kita sekarang berada pada sistem terbuka, kita sekarang berada pada super system, dan super system yang saya maksudkan ialah teknologi. Teknologi itu sebagai sistem terbuka, dan konsep keterbukaan itu yang banyak menjadi kontribusi pada proses pembentukan sistem terbuka atau super sistem itu sendiri. Itu berbasis pada hak personal, hak asasi, dan hak kolektif. Nah, teknologi itu berperan besar dalam mengubah arah perubahan sosial yang kemudian kita pahami ini ternyata maunya ke sistem terbuka. Ini arahnya ternyata mau pada pembentukan masyarakat terbuka, open society. Kalau kita mengingat kembali
apa yang sudah saya sampaikan atau situasi-situasi belakangan ini, situasi atau problem dunia saat ini. Nah, problem dunia saat ini termasuk problem kita itu lebih banyak kalau dikelompokkan ya hak personal, hak asasi, hak kolektif, dan ini yang menggerakkan, salah satu ini yang menggerakkan perubahan sosial itu arahnya melembagakan sistem terbuka. Arahnya itu memperkenalkan atau melembagakan masyarakat terbuka, arahnya pada pembentukan masyarakat terbuka. Dan teknologi berperan besar untuk menggerakkan 3 elemen hak ini menjadi motor penggerak yang nanti ini akan mau dengan tidak mau kita akan masuk pada sistem terbuka itu sendiri. Nah, sistem terbuka bukan berarti atau masyarakat terbuka bukan berarti ini mengarah pada masyarakat global, tidak seperti itu. Saya kurang tahu kalau mahasiswa mudah memahami seperti apa sih sebenarnya sistem terbuka itu atau konsep keterbukaan, konsep terbuka dalam super system atau sistem terbuka. Jadi saya akan memberikan contoh, misalnya ini berkaitan dengan media sosial, dan ini media sosial saya, Instagram saya, IG saya. Ini merupakan contoh teknologi mengakomodir konsep keterbukaan dalam sistem terbuka atau konsep keterbukaan dalam super system. Dan teknologi itu sendiri merupakan super system itu sendiri. Dan di sini kita bisa melihat banyak hal berkaitan dengan IG. Misalnya kita dengan sendirinya di sini akan berteman dengan siapa saja. Sekali lagi, kita akan berteman dengan siapa saja. Kita akan mengetahui banyak orang dari Instagram misalnya, seperti itu. Dan gambaran Instagram ini secara tidak langsung seperti yang saya sudah sampaikan, salah satu bagian dari proses pembentukan super system yaitu elemen-elemen berkaitan dengan hak yang seperti yang saya sudah bahas tadi, hak personal, hak asasi, dan hak kolektif. Dan media sosial seperti IG itu mengakomodir pemikiran-pemikiran yang sudah saya sampaikan seperti tadi. Atau menyangkut Facebook, ini ya sama dengan Instagram, ini juga menjelaskan soal sistem terbuka, super system, di mana saya bisa mengenal banyak orang melalui Facebook atau Instagram, dan kemudian berteman, juga merasakan hal-hal yang memang dirasakan orang lain, ya berkaitan dengan 3 elemen hak yang sudah saya sampaikan. Hak personal, hak asasi, hak kolektif. Belum lagi kalau kita bicara soal YouTube, TikTok, kemudian ada snack video, kemudian ada Tokopedia, kemudian ada Lazada, kemudian ada Blibli, kemudian ada Kompas Video atau Kompasiana, dan macam-macam. Jadi media-media yang saya sebutkan itu merupakan gambaran teknologi dalam pengertian media. Dan media itu merupakan ya super system itu sendiri, atau teknologi merupakan super system itu sendiri yang mengakomodir atau sangat dipengaruhi pembentukannya oleh 3 elemen dasar tadi berkaitan dengan hak, elemen hak, hak personal, hak asasi, kemudian hak kolektif. Teknologi media memegang peranan penting dalam memvisualkan ketiga elemen hak sebagai motor penggerak dari konsep keterbukaan dalam super system.
Dan sekali lagi, teknologi di sini adalah super system itu sendiri atau sistem terbuka itu sendiri. Teknologi kemudian melembagakan dengan baik ketiga elemen hak itu sebagai motor penggeraknya. Akibatnya, teknologi media dapat dipandang sebagai wadah yang menyajikan informasi, sekaligus wadah untuk menstimulus banyak orang agar bertindak atau terpengaruh atau terprovokasi dan atau tergerak untuk melakukan sesuatu hal. Sebagai wadah menyajikan informasi dan wadah untuk menstimulus, teknologi dapat dilihat berwajah dua. Wajah pertama menggambarkan hal yang positif dan wajah kedua menggambarkan hal yang negatif. Tapi sekali lagi, sebagai sistem terbuka, teknologi memberikan pilihan kepada kita untuk memilih mana yang harus dipercaya atau mana yang harus tidak dipercaya. Artinya, teknologi menyediakan sarana belajar bagi kita untuk bertumbuh dan dewasa dalam memahami hakikat dari demokrasi. Dan akhirnya, kita memahami jika demokrasi adalah kebebasan memilih dan bersikap. Jika kita kemudian salah memilih, maka kita sendiri mengetahui di mana letak kesalahan kita. Dan dengan sadar kita pun melihat atau dapat mengetahui kesalahan itu. Kemudian kita kembali pada jalur yang semestinya. Itulah prinsip demokrasi, salah satu bagian terpenting untuk memahami kerangka pikir Soros, pengagum setia konsep keterbukaan dalam masyarakat terbuka. Jadi mengenai singkatnya tadi, kalau kita cermati, intinya ya contoh tadi mengarah pada pilihan. Nah, mengenai pilihan, sebagai contoh ini saya sudah buka website dari Tokopedia. Dan ini menyediakan, misalnya saya memasukkan kata kunci handphone. Dan Tokopedia kemudian menyajikan informasi yang banyak kepada kita sehubungan dengan handphone. Ada macam-macam merek handphone dan jenis harga. Dan kita tinggal memilih produk berupa handphone yang akan kita beli. Ini menjelaskan kepada kita, ini loh, sebenarnya demokrasi itu dipahami sebagai kita belajar untuk memilih, dan setiap pilihan ada konsekuensinya. Di bagian kedua ini, saya secara umum akan memberikan penjelasan, ini loh infrastruktur yang perlu diperhatikan juga sebagai tanda teknologi itu dia berkembang melebihi kapasitasnya, atau singkat katanya teknologi mengarah pada pembentukan kapasitasnya sebagai sistem terbuka atau super system. Dan secara umum kita akan membahas soal infrastruktur dari teknologi sebagai super system. Jadi secara umum kalau kita bicara soal infrastruktur teknologi sebagai super system, itu kita bisa lihat dari maknanya, baik sejak teknologi itu muncul ataupun teknologi itu berkembang. Nah, setidaknya di sini munculnya teknologi memiliki makna. Yang pertama, masyarakat itu mengalami perkembangan populasi. Artinya ketika teknologi itu muncul, maka kita mengetahui bahwa ternyata masyarakat sudah mengalami perkembangan populasi. Kemudian yang kedua, berkembangnya kebutuhan dalam masyarakat. Dan yang ketiga, peningkatan kepentingan dan menajamnya kompetisi. Dan yang keempat, perkembangan pemikiran manusia. Sementara perkembangan teknologi itu bermakna, yang pertama, manusia sedang menghadapi permasalahan. Kemudian yang kedua, perkembangan pemikiran manusia semakin kompleks. Dan yang ketiga, kebutuhan dan cara pencapaian kebutuhan dinilai kurang efektif. Dan yang keempat, munculnya dampak dan upaya mengantisipasi. Serta yang terakhir, yang kelima,
hadirnya generasi baru. Mungkin di bagian kedua kita akan pending dulu dan kita akan sambung pada sesi selanjutnya. Tetap di online study Dr. Tobondo untuk mata kuliah teknologi dan perubahan sosial khusus untuk mahasiswa semester 6.